Eh, Kali ini kita akan mulai kelas penularan matematika. Sebelumnya aku perkenalin, aku mau perkenalkan, aku mau kenalin diri aku sendiri. Perkenalkan, nama aku Diana. Aku sebagai fasilitator kelas penularan matematika dan ada kakak tentor kita yaitu Kak Rizda. Sebelum mulai kelas, aku mau izin absen dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya namanya aku panggil, kalian bisa bilang hadir ataupun hadir aja, bilang hadir aja. On mic ya teman-teman. Ahmad Fahrin Ihwan, ada nggak? Adinda Ramadhani Agustian, Aditya Hermawan, Ahmad Alfi Fairuz Zunuruddin, Ahmad Fawas Fajrin. Masih ada nggak? Ya, ada kok. Ahmad Nafiul Ahsan, Ahmad Raditya Al-Kafafi, Ahmad Rangga Wicaksono, Ajeng Arzeti Bahira, Amelia Putri. Hadir, Kak. Oke. Andini Ayu Natasha, Andini Indah Noviana, Arga Ahmad Firdaus, Ariska Atus Inayah, Aulia Jasmine Zahra Muhafah. Hadir, Kak. Oke. Aurelia Faisa Suzatmika, Askia Arista Putri. Hadir, Kak. Oke, makasih. Karisa Amelia. Hadir, Kak. Oke. Cika Navalia, Cinta Widiatus Solihah, Hadir, Cynthia Rindu Aris Cinta Adir. hadir, Kak. Oke. Cynthia Rindu Arista, Dewi Galuh Chandra Kirana, Dian Puspitasari, Hadir, Kak. Dwi Ananda Hairunisa. Hadir, Kak. Oke. Dwi Nur Alfiana, sorry. Efridzal Rizkita Abdullah, Elia Rifda Budianto, oke. Hadir, Kak. Eka Nurrahma Feliza, Hadir, Fahmia Kak. oke. Fahmia Ainun Rashidah, Hadir, Kak. oke. Faikotus Zarina, Farah Sumaya, oke. Farah Sumaya, Farel Rizky Firdaus, Fasya Fazura Mustikasari, Vika Suci Aulia, Saya, Kak. oke.
Anies Magufiro Grebela, Ikrimah Satya Ananda, Intan Ramadhani Mehulika Sitepu, Jihan Ara Zauja Lawahij, Karin Izzatur Rohmah, Kenlin Uhdatun Nikmah, Kirana Iza Masturo, Kirana Putri Lestari, Lidiawati, Hadir, Kak. Oke. Maralus, oke. Maralus Christian Hutasoit, Maya Fitri Auliah Sari, Muhammad Arik Nabil, Hadir, eh, Kak. oke. Nanti yang nggak bisa on mic nanti aku catat. Muhammad Eki Denis Alfawas, Hadir Kak. oke. Muhammad Faris Biruhil Jadid, Hadir Kak. oke. Muhammad Nur Mustafa, Nabila Syafaatur Rohmah, Nadisa Syarifah Fitri, Naila Sifa Uroshida, Hadir, Kak. oke. Naila Tani Alfi Fauzia, Hadir, Kak. Najwa Fatin Fliza, Najwa Lailatus Zuhro, Nashiwa Salsabila Sugianto, Nikeisha Tohari, Nur Afni Haryanti, Nur Fadila, Nur Fazira, eh, Puan Maharani, Puja Agustin, Putri Laila Wardani, Rizky Al Ihsan Hidayat, oke. Salsabila, Hadir, Kak. oke. Salsabella Oktamega, Silsila Beta Oktamega, Sinduarta Amukti Wibisono, Soy Matus Sa'diyah, Soy Fahul Awaliyah, Silvi Dwi Mukaromah, Sofia Maharani, Hadir, Kak. oke. Syaroni Maruf Harahap, Hadir. oke. Tessa Amelin, Hadir, Kak. oke. Ubaidil Hakim, Wulandari Kusuma Wardani, Hadir, Kak. oke. Yazid Bustami Ashadi, Zuhratul Fitriyah, Zaki, Zulia Dwi Cahyani Ma'rifatin Fajrin, Hadir, Kak. oke. Buat teman-teman yang tadi nggak bisa on mic, tetap aku catat kok. Udah aman. Untuk sesi selanjutnya mungkin aku langsung serahin sama kakak kantor kita yaitu Kak Rizda. Oke, eh, ini saya ambil alih ya, Kak. Oh, oke. Eh, Sebelumnya, eh, selamat sore teman-teman semua. Sore. Sore.
Ya, eh, jadi di sini suara aku kedengeran aja kan? Iya. Ya, jadi eh mungkin langsung aja deh aku share screen. Oke, nah udah kelihatan kan di tempat kalian? Sudah. Ya, nah baik. eh Sebelumnya aku ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini pertemuan pertama kita ya. Jadi buat kelas A untuk subtes penalaran matematika. Mungkin sebelumnya kita bisa kenalan dulu nih. Jadi nama aku eh sebagaimana yang udah disebutin sama Kak Diana di grup kemarin, itu namaku Rizda Julia. Nama lengkapku Rizda Julia, tapi kalian bisa panggil aku Rizda. Biasanya Y-nya itu hilang gitu, jadi Rizda gitu aja. Nah, aku dari Universitas Lambung Mangkurat, S1 Pendidikan Matematika angkatan 2022. Sebenarnya aku baru baru selesai skripsian sih, jadi sebentar lagi mau lulus, insya Allah. Nah, kalau mau mutualan IG itu juga ada IG aku di sini. Lanjut. Nah, jadi eh kan karena berdasarkan technical meeting kemarin kan, jadi bakalan ada 5 pertemuan. Nah, jadi 5 pertemuan itu kita ngapain aja sih? Nah, jadi pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga itu aku yang bakal ngisi pertemuannya, kelasnya itu. Nah, kalau buat pertemuan keempat sama pertemuan kelima itu sama Kak Bella, nanti kenalan sama kalian. Nah, jadi buat pertemuan satu itu, yaitu hari ini, kita bakal belajar strategi umum penalaran matematika itu kayak gimana, eh, kayak misalnya cara mengidentifikasi soalnya itu kayak gimana, ya gitulah pokoknya. Terus bilangan. Nah, jadi untuk materi penalaran matematika itu sendiri sebenarnya ada 4. Itu yang pertama bilangan, lalu ada aljabar, geometri, sama statistika. Nah, jadi untuk setiap pertemuan itu satu materi gitu. Nah, hari ini tuh materinya bilangan. Jadi minggu depan kita masuknya ke aljabar, terus lanjutnya geometri, kemudian nanti statistika sama latihan soalnya itu pertemuan kelima itu maksudnya kalian sama ka- kakak tutor yang satunya lagi gitu. Nah, kita itu bakalan bahas soal sih lebih banyaknya di sini. Karena kalau bahas materi kemungkinan bakalan banyak banget. Jadi bakalan lebih efisien kalau kita tuh bahas materinya sambil-sambil ngerjain soalnya gitu. Sambil-sambil juga kita belajar strateginya gitu. Nah, sebelumnya eh di sini ada yang gap year nggak? Atau SMA semua? Maksudnya kelas 12 semua nih. Kalau gap year mungkin sudah pernah kali ya ikut UTBK sebelumnya atau mungkin sudah pernah mengenali soal penalaran matematika itu kayak gimana. Nah, eh, kalau yang aku pahami, penalaran matematika itu yang diukur dari diri kita itu nalar kita sama literasi kita karena sesuai namanya juga kan penalaran gitu. Sama juga ini merupakan subtes dari tes literasi gitu. Nah, jadi
Yang diukur itu nalar sama literasi kita. Tapi aku penasaran nih, kira-kira menurut kalian apa sih yang biasanya ngebuat soal PM itu menantang gitu? Ada yang mau berpendapat mungkin lewat kolom chat atau open mic juga boleh. Hmm. Atau mungkin gampang nih. Oh, bingung harus diapain pas lihat soalnya. Oh iya. Terus apalagi mungkin materinya apa yang susah gitu. Atau mungkin apa sih yang bikin PM itu eh, agak susah mungkin atau kalian ngerasanya gampang aja gitu. Promosinya. Nggak tahu sih ya. Ya. Nah, jadi eh jadi harapan harapan saya itu kalian bisa benar-benar manfaatin ya ini apa ya? Bimbelnya ini kan mumpung gratis nih. Jadi ya manfaatin aja maksimal mungkin gitu. Oh, keburu panik lihat soalnya ya. Karena biasanya kan PM itu kayak soal cerita gitu kan literasi tulisannya banyak gitu. Jadi harus teliti sih emang. Oh, materinya rumit. Ya, dan masih banyak lagi ya. Nah, jadi ini aku udah rangkumin eh, semacam kiat-kiat lah istilahnya. Kiat-kiat buat setiap soal penalaran matematika itu apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Nah, ini secara umum aja sih. Biasanya yang pertama itu dulu kita identifikasi dulu apa yang ditanya pada soal. Nah, kalau kita kan biasanya di sekolah tuh kalau ngerjain soal tuh kan diketahui dulu, terus ditanya, terus dijawab biasanya. Nah, kalau di sini aku saranin mending cari yang ditanya dulu aja gitu. Kalau diketahuinya duluan itu, nah karena ini kan soal literasi kan ya, jadi takutnya tuh nanti kitanya malah kebanjiran fakta gitu karena kebanyakan kebanyakan informasi yang ada pada soal misalnya. Karena kadang tidak semua informasi yang ada pada soal itu berguna untuk penyelesaian soalnya. Jadi langkah pertama itu menurut menurut aku identifikasi dulu apa yang ditanya pada soal. Nah, kemudian highlight informasi yang penting. Maksudnya tuh tandain eh, tulisan di soal itu mana aja sih yang kira-kira berguna buat penyelesaian soalnya gitu. Terus kalaunya udah ke highlight semua informasi pentingnya, terus lanjut ke tulis bentuk matematikanya. Nah, itu maksudnya jadi kan tadi tulisannya udah kita highlight nih. Terus kita ibaratnya tuh kita coba tuliskan kata-kata yang di soal tadi itu ke dalam eh, semacam bahasa matematikanya gitu. Semisal kalau aljabar mungkin bisa kita tulis persamaannya gitu. Atau kalau geometri bisa kita gambarnya segitiga misalnya atau apa gitu. Nah, terus yang terakhir habis kita coret-coret kan nanti ada kertas coretan tuh. Nah, jadi manfaatkan aja semaksimal mungkin kertas coretan itu. Jadi habis kita lihat kertas coretan kita yang udah kita coret-coret tadi, kita bisa nentuin strategi kita yang mau kita pilih buat penyelesaian soalnya, lalu dieksekusi. Nah, eksekusi soalnya gitu. Nah, aku mau nanya dulu nih. Tadi habis lihat respon kalian di kolom chat, yang susah itu bingung harus ngapain pas lihat soalnya keburu panik, terus materinya susah.
Nah, kalau di 4 langkah ini kira-kira masuknya itu yang nomor berapa ya kira-kira? Yang susahnya itu. Apakah nomor 1? Oh, nomor 4. Oh, oke. Kalau nomor 3 gimana kira-kira? Susah juga nggak kira-kira? Ya, biasanya mungkin nomor 4 sih ya, karena kita harus nentuin strategi sama eksekusi juga ya. Nah, hmm, aku kan udah ada kemarin tuh ngirim file soal, 4 soal kalau nggak salah itu. Kalian udah ada yang baca belum? Atau ada yang udah ngerjain? Udah nyoba soalnya? Ya, jadi sebenarnya soalnya itu pilihan ganda sih ya. Eh, Sengaja yang aku share ke kalian itu soalnya nggak ada pilihan gandanya buat kita tuh bisa lebih fokus aja gitu mikir gimana cara penyelesaian soalnya. Jadi hari ini kita mau bahas soal 4 soal itu, tapi menggunakan 4 langkah ini. Nah, ada yang susah di langkah keempat, ada yang susah di langkah ketiga ya. Jadi ya kita nanti bakalan maksimalkan di 2 langkah itu tadi, langkah ketiga sama langkah keempat. Nah, kita coba, udah siap belum nih buat masuk ke soal pertama? Atau masih perlu peregangan dulu? Kalau siap bisa acungkan jempol atau ketik siap. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak susah, nggak sesusah itu kok. Aman aja, santai aja. Nah, jadi ini sengaja aku bahasnya nggak berurutan ya. Jadi mungkin dari yang paling mungkin agak ringan dulu ya. Nih, kira-kira mau aku beri waktu dulu 2 menit. Ya, 2 menit buat kalian. 2 menit cukup nggak kira-kira? Atau 3 menit? 2 menit. Oke, 2 menit aja ya. Dan mulai. Kalau langsung dapat jawabannya bisa ketik aja ya. Jawabannya di kolom chat.
Oke. Eh, Coba cek di kolom chat ada jawabannya. Oh, banyak yang jawab E nih. C, oke. E, C, E. Ya. Nah, ditutup dulu ya jawabannya. Jadi, eh, apakah Edmund Halley bisa melihat komet tersebut untuk kedua kalinya? Hmm, nah, jadi apa dulu nih yang mau kita kerjakan di sini? Kalau dari langkah tadi kan kita coba cari apa yang ditanya dulu. Karena di sini udah jelas yang ditanyanya ini, apakah bisa melihat komet untuk kedua kalinya? Jadi kalau pertanyaannya kayak gini ya jelas ya jawabannya bukan berupa angka gitu. Karena apakah kalau apakah kan berarti bisa bisa iya atau tidak gitu. Nah, jawabannya tadi ada yang jawab E, ada yang jawab C, tapi sama-sama eh kalau C tidak dapat ditentukan ya. Kalau E itu tidak karena Heli sudah meninggal. Hmm, nah, sekarang kita identifikasi yang diketahui dari soal. Nah, jadi ini dulu nih. 1656 sampai 1742. Ini apa artinya? Ini apa artinya? Coba. Umur, apa tanggal lahir Edmund Halley Ya, hingga ya, jadi tahun lahir ya ini. Ini tahun lahir sama tahun meninggalnya gitu. Nah, kapan komet itu dilihat pada tahun 1682. 16? Nah, terus komet tersebut akan muncul setiap 76 tahun. Berarti kapan lagi? Setelah 1682 itu komet itu muncul lagi. Nah, oke, nanti aja deh dulu masuk ke situ. Tapi kita udah meng-highlight nih semua yang diketahui pada soal, yaitu tahun hidupnya Edmund Halley itu dari tahun sekian sampai tahun sekian. Terus pada tahun kapan dia melihat komet itu untuk pertama kalinya, dan juga komet itu muncul setiap berapa tahun, dan yang ditanyakannya. Nah, sekarang kita lanjut ke eksekusi soalnya. Nah, ini kan eh, kometnya itu dilihat pada tahun 1682. Sedangkan komet itu munculnya itu setiap 76 tahun. Nah, berarti gimana nih? 1682, iya, ada yang jawab nih di kolom chat 1758. Jadi itu Nah, aku kok 1682 ditambah tak tambah bulan ini kan 76. 76 76 ya. kali 12. Sama dengan Jadi tambah itu ya. Aku tak iki. aduh, Aku tak ini tahu tambah 100. ini agak 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 lemot nih. Nah, 1758.
Ya, sedangkan dia meninggal pada tahun kapan ini? Pada tahun 1742. Jadi jawabannya adalah tidak karena Heli sudah meninggal. Bukan bukan B karena prediksinya salah, bukan eh, tapi karena Heli sudah meninggal gitu. Jadi bukan tidak dapat ditentukan juga ya. Jadi bisa kita tentukan karena tadi diketahuinya 76 tahun, bisa kita hitung juga, bisa dapat hasilnya juga. Jadi ya jawabannya yang betul. Nah, ini masih ringan nih. Eh, oke, kita lanjut. Nah, bentar. Ada yang mau ditanyain dulu nih dalam soal ini. Mungkin belum jelas atau apa? Nggak ada. Udah. Jadi lagi ngatur soalnya agak susah sih. Nah, oke lanjut ya. Jadi, oke aman. Nah, soal soal selanjutnya. Jadi ini teksnya sama kayak tadi ya. Jadi pertanyaan itu berdasarkan perhitungan Heli, beberapa komet Heli muncul di abad yang lalu. Kalau ada yang udah bisa jawab, bisa jawab. Mungkin aku beri 2 menit dulu. Kalau ada yang sudah jawab, mungkin bisa langsung kita bahas aja. Oh, putus-putus ya? Oh, bentar. Oh, apakah putus-putus? Putus-putus Kak suaranya.
Oke, balik lagi. Ini udah jelas belum nih? Sudah, Udah. Kak. Ya, alhamdulillah. Oh, astaga. Sempat, sempat takut tadi. Kayaknya masalah jaringan deh. Di tempatku, di sini agak mendung juga sih harinya. Ya, lanjut. Aduh, mohon maaf ya teman-teman. Mungkin bisa kita langsung lanjut aja ke identifikasi informasi penting dan pertanyaannya tadi. Nah, tahun berapa Komet Halley muncul di abad yang lalu? Tadi ada yang jawab di kolom chat. Aku lihat itu 1530 ya. Nah, ini karena berhubung pilihan gandanya udah ada ya, jadi dan di sini kita cukup lihat di abad sebenarnya itu sudah cukup buat kita bisa menjawab soal ini. Nah, karena di abad yang lalu itu kan berarti 100 tahun sebelum 1682. Berarti kan tahun 1500-an. Nah, ya jadi artinya jawabannya itu yang D. Karena ya yang kita perhatikan itu angka angka di sininya. Angka ratusannya itu berapa? Tapi ini kalau pilihan gandanya kan udah mungkin meringankan lah bagi kita ya. Jadi kita bisa langsung milih jawabannya yang mana. Tapi gimana kalau semisal di sini itu eh, semua jawabannya itu tahun 1500-an. Nah, kalau gitu kan berarti ya kita coba begini caranya. 1682 kok kegeser. 1682 itu dikurang 76. 1682 kurang 76 berapa? 1606. 1606. Nah, apakah ini adalah abad yang lalu? Nah, bukan kan? Jadi Ya, ini masih di abad yang sama. Jadi buat kita bisa ke abad yang lalunya lagi, berarti kan harus dikurang 76 lagi. Nah, jadi hasilnya 1530 gitu. Nah, jadi kan karena kemarin itu aku kirim ke kalian soalnya tanpa pilihan ganda, jadi kalau semisal jawabnya ya caranya kayak gitu. 1530 dikurangi 76-nya sebanyak 2 kali. Nah, lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Udah jelas kan kira-kira? Ya. Nah, ini soal selanjutnya. Oh iya, bagi yang udah tahu jawabannya dalam waktu kurang dari 2 menit bisa diisi ke kolom chat.
Oke, ada yang udah jawab nih. B 10, O 5, E 5 gitu. Terus ada nggak lagi? Oke, untuk saat ini itu aja dulu. Nah, bisa kita langsung bahas. Pertama yang ditanya apa dulu nih? Banyak cilok. Banyak cilok yang bisa dibuat. Tapi yang banyak ciloknya itu dalam mangkuk. Nah, jadi perhatikan juga satuannya itu mangkuk, bukan bukan gram atau ya bukan gram tapi berapa mangkuk gitu. Nah, sekarang kita coba identifikasi informasinya. Nah, kenapa tadi aku bilang langkah pertama itu cari yang ditanya? Karena kalau kita cari yang diketahui terlebih dahulu, kan ada banyak nih, satu batang daun bawang, eh dari awal dulu nih, dari 200 gram tepung terigu, 100 gram tepung sagu, satu batang daun bawang, bawang putih, air, garam. Ya, informasinya kan ada banyak gitu. Nah, sedangkan di sini semua bahan tersebut dimiliki Mang Ubed secara berlimpah. Jadi semuanya itu berlimpah kecuali tepung terigu dan tepung sagu. Nah, jadi daun bawangnya ya anggaplah ada tak terhingga banyaknya gitu. Bawang putihnya juga banyak banget. Airnya juga ya bebas lah mau berapapun. Garam dan merica juga ya bebas. Tapi yang terbatas itu tepung terigu sama tepung sagunya. Nah, jadi jadi ya tepung terigu sama tepung sagunya itu ada berapa? Nah, di sini tepung terigunya ada 1,2 kilogram, tepung sagunya setengah kilogram. Nah, gitu. Sedangkan satu adonan cilok Mang Ubed yang disajikan dalam 2 mangkuk. Nah, maksudnya gimana nih? Yang jadi acuannya itu sebenarnya ini 2 mangkuk. Gak peduli adonan ciloknya itu mau satu, mau dua, tapi kan eh, disajikannya itu dalam 2 mangkuk gitu. Yang dalam 2 mangkuk ini adalah yang ini, yang 200 gram tepung terigu, 100 gram tepung sagu gitu. Itu dalam 2 mangkuk berarti. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini kita harus teliti juga. Nah, itu. Nah, udah. Ada lagi nggak yang mau di highlight kira-kira? Tadi ada yang jawab 10, ada yang jawab 5 ya. Jadi, oke, kita coba cari tahu. Hmm. hmm. Nah, jadi pesanku juga ya buat hari H nanti kan karena ada kertas coretan, itu manfaatkan semaksimal mungkin kertas coretan itu. Jadi ya walaupun mungkin kalian bingung, ragu gitu, ya nggak apa-apa, coret aja sepuas-puasnya di kertas coretan apapun ide yang kalian pikirkan gitu. eh Karena ini juga berguna
terutama bagi siswa yang mungkin ingatannya lemah, mungkin susah ngingat gitu. Karena aku pribadi juga lumayan susah buat ngingat. Jadi kertas coretan itu benar-benar sangat berguna. Nggak apa-apa, nggak rapi, yang penting kitanya paham gitu sama kertas coretan kita sendiri. Jadi ini aku coba coret-coret, mungkin tidak secara baku kali ya, mungkin buat bisa kita pahami aja. Dua mangkuk, dua mangkuk itu 200 tepung terigu. Misal ini tepung terigu ya. Terus komposisinya lagi itu 100 gram tepung sagu. Nah, sedangkan persediaannya ada 1,2 kilogram sama setengah kilogram. Kalau yang ini tepung terigunya, ini tepung sagunya. Nah, 1,2 kilogram itu berapa gram? Kalau kita ubah ke gram. Mungkin masih ingat materi di TK 1.000. kemarin? Iya, 1.200 gram. Nah, kalau setengah kilogram berapa gram? Kalau 1 kilogram itu berapa gram dulu? 1 kilogram 1.000. 1.000. Kalau setengah berarti 500. iya 500 gram. Nah, sekarang gimana nih selanjutnya? Nah, jadi tadi diketahui kan 2 mangkuk itu 100 gram tepung sagu, 200 gram tepung terigu. Sekarang hmm, karena tepung terigunya ada 1.200, bisa nggak semisal 1.200 itu jadi 6 kali 200. Nah, berarti kan ada berapa ada berapa mangkuk di sini? Karena tadi ini buat yang 2 mangkuk, jadi 6-nya ini kita kalikan 2. Oh, 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, jadi ini buat 12 mangkuk. Tapi kalau ini dikalikan 6, ya berarti, gimana ya maksudnya? Kalau ini buat 12 mangkuk, tepung terigunya, pertanyaannya, apakah bisa tepung sagunya buat 12 mangkuk juga? Dengan persediaan 500 gram, apakah bisa tepung sagunya jadi 12 mangkuk? Ya, nggak bisa ya. Jadi 500 gram itu 500 gram itu 5 kali 100. Karena per 2 mangkuknya tadi ada 100 tepung sagu, jadi ya hasilnya ini bakalan 5 kali 2, 5 kali 2 mangkuk, yaitu 10 mangkuk aja. Nah, jadi yang mana nih yang benar? Apakah 12 atau 10? 10.
Ya, 10 ya. Jadi yang sedikit itu yang kita pilih. Karena kalau kekurangan kan nggak bisa dilebihin. Tapi kalau kita, gimana ya? Kalau kalau kita pilih 12 kan otomatis tepung sagunya kurang gitu. Tapi kalau kita pilih yang 10, ya nggak apa-apa tepung terigunya lebihan 2 mangkuk. Kan nggak apa-apa gitu. Jadinya jawabannya yang B, 10. Nah, mungkin di sini kita harus telitinya ya. Jadi di 2 mangkuk itu. Perhatikan di sini. Mungkin kalau di sini 1 mangkuk, ya kita bisa ngerjakannya jawabannya itu 5. Kayak jawaban tadi. Bisa jawabannya 5 kalau di sini 1 mangkuk. Sampai sini paham ya kira-kira? Oke, lanjut ya. Oh, nah, aku kasih waktu 2 menit lagi nih. Kalau ada yang bisa, langsung menjawab. Oke, kurang dari 2 menit udah ada yang jawab. 140 A. Ini kira-kira kalian bisa jawabnya kurang dari 2 menit nggak? Atau kita coba kerjakan dulu aja deh ya. Nah, jadi yang ditanyanya berat gula yang ada pada masing-masing karung mula-mula itu berapa? Jadi berat gula pada setiap karung gimana ya maksudnya? Total berat gulanya mula-mula itu berapa kilogram? Maksudnya gitu. Ya, pada setiap karung. Karena kan totalnya ada 28 karung gula ya. Jadi per karungnya itu berapa pada awalnya gitu. Nah, sekarang kita lihat soalnya karung gulanya ada 28, berat masing-masing beratnya sama, jadi identik ya ceritanya nih. Terus 2/5 gula dikirim, lalu 3/4 dari sisanya dikirim lagi.
Nah, terus setengah lagi dari sisanya dikirim lagi sama Pak Raka. Setelah pengiriman ketiga toko, gula yang tersisa 294 kilogram. Nah, jadi yang diketahuinya itu sisanya, yang ditanyanya awalnya berapa. Kira-kira ada yang mau jelasin strategi versinya dulu nggak nih? Versi kalian maksudnya. Versi kalian gimana jadi bisa dapat 140 tadi? Karena eh, kalau menurutku ya soal ini, jadi soal PM itu kadang bisa dikerjakan pakai lebih dari satu cara. Jadi boleh jadi ada cara-cara lain yang sebenarnya caranya itu lebih efisien gitu, lebih cepat. Eh, tapi caranya itu juga tetap benar gitu. Tapi ya lagi-lagi kalau saat hari H nanti kita nggak perlu lah kayak eh, mencari sampai ketemu cara yang paling cepat tadi, ya nggak apa-apa kalau nggak ketemu. Ya yang penting itu kita, kalau kita udah ting ada ide gitu, ya kita eksekusi gitu aja. Itu aja sih dulu yang paling utama. Nah, mungkin aku bakal jelasin cara versiku aja deh ya. Mungkin barangkali ada yang sama kayak kalian juga. Jadi begini, karung gulanya ada 28. Nah, masing-masing beratnya sama. Terus, misalkan ini beratnya itu N misalnya. Nah, jadi total beratnya ada berapa? Nah, total beratnya itu 28 N gitu. Nah, Pak Dodo mengirimkan 2/5 gula ke toko Pak Yanto. Jadi ceritanya 2/5 ini yang dieliminasinya ya gitu. Yang dikasih ke orang itu 2/5-nya. Nah, berarti sisanya itu berapa? Sisa dari 2/5 ini berapa? Yaitu 3/5. Nah, gitu maksudnya. Nah, jadi 28N ini dikali 3/5. Nah, terus ini 3/4 nih. 3/4 ini yang dikasih ke orang juga. Jadi ya yang tersisa itu adalah berarti kan 1/4-nya ya. Nah, nah jadi ini dikalikan lagi sama 1/4. Nah, terus ini setengah setengah lagi dikasih ke orang lain. Ya sisanya setengah. Sisanya yang nggak dikasih ke orang maksudnya. Itu ada setengah. Jadi ya dikali setengah lagi. Kali setengah. Nah,
Jadi kalau kita sederhanakan 28N kali 3/5 kali 1/4 dikali setengah. Nah, gitu. Ini hasilnya berapa? Nah, hasilnya ini adalah sisanya tadi, yaitu 294 kilogram yang ini. Sampai sini paham dulu, paham nggak kira-kira? Atau kalau ada yang masih kurang paham ya bisa ditanyain aja ya. Jadi aku bisa jelasin, oh 5. 5 dari mana? 5 yang ini ya maksudnya. 3/5 ini. 5 ini kah maksud kamu yang mana? Kalau 5 yang ini, nah jadi gini, karena gula yang dikasihkan ke Pak Yanto tadi kan 2/5. Jadi sebenarnya dapatnya 3/5 itu dari 1 dikurang 2/5, maksudnya gitu. Ini maksudnya 1 dikurang 2/5. Nah, 1 itu ya 5/5, makanya 5 kurang 2/5 gitu maksudnya. Sama kayak gini, 1/4 itu dapatnya dari 1 dikurang 3/4. Nah, maksudnya gitu. Kalau 1 ini, eh, 1 itu kan sama aja 4/4. Jadi 4/4 dikurang 3/4 karena pembilangnya, penyebutnya itu sama, bisa kita kurangkan pembilangnya. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, kenapa jadi 1? Nah, karena ibaratnya gini, 2/5 itu yang dikasih ke Pak Yanto. 1 itu eh, total semulanya, jumlah semulanya itu 1. 2/5 itu yang dikasih ke Pak Yanto. Nah, yang ditanya itu sisanya berapa? Sisanya ya 3/5 gitu. Sama kayak yang ini tadi, 3/4 itu yang dikasihkan ke Ibu Rani, 1 itu yang semulanya. Jadi karena kita itu tujuan kita mau mengarah kepada sisanya tadi, 294, jadi ya kita cari pecahan sisanya itu berapa gitu. Makanya 1 dikurang 3/4, jadi 1/4. Nah, kenapa jadi ini dikali? Karena kalau kalian itu sering baca soal, mungkin eh, ada contoh soalnya itu 30% dari 100 katanya. Gimana ya? Ya, semacam itulah. Atau 1/3 dari 12 misalnya. Nah, kalau gitu kan berarti dikali 1/3 bagian dari 12, maksudnya gitu. Jadinya 12-nya itu dikali 1/3. Makanya di sini dikali. Untuk yang ini 3/5 bagian dari 28N, dapat hasilnya entah berapa gitu. Nah, terus 1/4 dari hasilnya tadi berapa. Nah, terus berapa misalnya, nah dikali lagi sama setengah gitu. Jadi bisa kita langsung hitung begini. Dan hasil akhirnya itu 294 kilogram.
Mungkin, nah, mungkin bisa kita lanjut ya. Jadi setelah ini barangkali kalian udah kenal yang coret-coret gitu ya. Jadi 28 ini kalau dibagi 4 berapa? 28 bagi 4, ya, 7. Jadi 7 dikali 3, 21. N-nya tetap 21 N per 5 kali 2, 10. Sama dengan 294. Nah, kedua ruas kita kalikan 10, jadinya 200, mohon maaf, 21 N sama dengan 2940. Nah, jadi bisa langsung ketahuan N-nya itu berapa. Nah, tinggal dibagi 2940 dibagi 21 berapa. Mungkin bagi yang familiar dengan pembagian pakai kurung, gini kali ya. 29 bagi 21, 1, 21, 8, 84 bagi 21, 4, 84, habis, pindah, iya, 140. Nah, jadi betul hasilnya yang A. Nah, gitu caranya. Eh, mungkin di sini perlu kecepatan berhitung juga ya untuk bagian yang pembagian ini. Sama mengalih-alihkannya tadi juga. Kira-kira ada yang masih belum paham nggak di sini? Oh iya, kalau kalian merasa kebingungan nih, misal waktu belajar mandiri di rumah, nah kalian itu bisa eh, tanya di grup atau chat chat aku lewat pribadi aja. Kali aja susah gitu jelasinnya kalau secara langsung. Nah, karena 3 menit lagi pukul setengah 5, mungkin bisa. Nah, untuk soal yang terakhir ini, kira-kira mau kita bahas bareng atau gimana? Atau eh kita cek dulu, kita jawab aja dulu jawabannya apa, terus
untuk caranya itu dipelajari sendiri nanti. Karena tadi ada kendala jaringan di akunya, jadi gimana? Mungkin bisa kita bahas sebisa mungkin dulu aja kali ya. Dari yang ditanya sama yang diidentifikasi dari soalnya aja. Oh iya, barangkali kalau ada yang udah jawab soal ini, bisa spill aja jawabannya apa. Sambil aku bahas ya, jadi eh, yang ditanya banyak cara menentukan jumlah kelompok yang mungkin. Diketahuinya tari saman, jumlah penarinya ganjil, terus tari jaipong itu jumlah penarinya berpasangan. Siswanya ada 25, kelompok tari saman itu ternyata ada 7 orang. Semua siswa harus ikut menari. Nah, oke. Banyak yang ngejawab, jawabannya itu B. Eh, bentar, apakah benar yang B? Oke, jadi langsung aja deh ya. Hmm. Nah, totalnya itu 25. Oke, mungkin sebenarnya ini bisa dikatakan soal aljabar juga sih ya, karena secara nggak langsung kita harus bisa memodelkan juga di sini. 25 itu hasil dari apa dan apa gitu. Nah, karena kelompok tari saman tadi 7 orang, jadi ya 7S misalnya, S itu saman, 7S ditambah jaipong tadi ada berapa? Jaipong tadi berpasangan. Nah, kalau berpasangan itu kan berarti berdua. Jadi 7S tambah 2J. Nah, gitu. Banyak cara menentukan jumlah kelompok yang mungkin. Oke, ini kita misalkan dulu ya. S itu misalnya banyak kelompok kelompok tari saman. X. Nah, kalau J ini banyak kelompok tari jaipong.
di sini nggak ada kan diminta total kelompoknya itu ada berapa, itu nggak ada. Ya, jadi kan bebas jumlah kelompoknya itu mau gimana, itu bebas. Nah, sekarang gimana nih cara eksekusi soalnya? Nah, jadi ini kita mau nyari nilai S sama nilai G, tapi persamaannya itu cuma ada satu. Sedangkan materi STLDV itu kan biasanya persamaannya itu ada dua ya. Nah, makanya di sini kadang kita itu gak harus sih, ya bisa improvisasi gitu dari materi sekolah. Kira-kira apa yang bisa kita masukkan ke S sama J ini? Banyak kan kira-kira kemungkinannya itu bisa lebih dari satu gitu. Tapi ada syarat yang harus kita pahami di sini. Nilai S sama nilai J itu harus bilangan bulat. Jadi mereka itu nggak bisa pecahan karena kan ini banyak kelompok tari saman. Kan nggak mungkin ya kalau jumlah kelompok itu setengah gitu. Jadi ya nilainya harus bilangan bulat gitu. Bilangan bulat positif, nggak mungkin juga negatif. Jadi kita coba masukkan dulu nilai S yang mungkin itu berapa? 'Mungkin nggak kira-kira kalau S-nya itu satu misalnya. Nah, kalau S-nya satu, J-nya berapa? 25 dikurang 7 kali satu, 7 kali satu 7 dibagi 2. 25 kurang 7, 18 dibagi 2, 9. Nah, jadi mungkin kalau S-nya sama dengan satu, J-nya sama dengan 9. Terus kalau S-nya 2, apakah mungkin 25 dikurang 7 kali 2 berapa? 14 per 2. 9 per 2. Iya enggak nih? 9. Eh,
9 per 2 itu kan, hmm, 9 kan nggak bisa ya dibagi 2. Pasti hasilnya itu jadi pecahan 4,5. Nah, kan nggak mungkin jumlah kelompok itu pecahan. 4,5 kelompok kan nggak bisa ya. Jadi, S sama dengan 2 itu kita skip aja. Lanjut ke S sama dengan 3. 7 kali 3. Bentar dulu. Y sama dengan 25 dikurang 7 kali 3, 21 per 2. 25 kurang 21, 4 per 2 sama dengan 2. Nah, mungkin karena Y-nya bilangan bulat. Terus, kalau S-nya sama dengan 4. Kalau S-nya sama dengan 4. 25 dikurang 7 kali 4, 28 per 2. Negatif 3 per 2. Nah, udah negatif nih. Jadi, nggak bisa ya, karena tadi kita syaratnya itu bilangan bulat positif. Jadi, yang memungkinkan S-nya cuma ini, 1 dan 3. Dengan Y-nya itu nilainya 9 dan 2. Nah, jadi ya betul. Jawabannya B. 2. Nah, kira-kira gimana nih sejauh ini? Mungkin masih membayang-bayangkan ya gimana teknik eksekusi soalnya gitu. Ini semua soal yang aku share kemarin udah dibahas semua ya. Jadi eh nah, jadi kalau semisal kalian itu masih kebingungan atau susah memahami yang bagian mana gitu, kalian bisa chat aku secara pribadi. Kalau malu nanya di grup nggak apa-apa, atau nanya langsung di sini juga boleh. Mungkin aku kasih kesempatan dulu nih sama kalian, mungkin ada yang mau bertanya sebelum aku tutup, sebelum aku kembalikan sama Kak Diana. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 16.42. Kalau di tempatku ini setengah 6 sebenarnya. Pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah. Mungkin ada yang mau wartakjil habis ini. Eh, kok nggak apa-apa. Nah, jadi sebenarnya ya eh dari semua solusi yang kita bahas sama-sama di kelas ini, em, ya kita tuh nggak perlu juga harus kepikiran gitu solusinya apa. Nggak harus cepat juga solusi kita, solusi yang kalian susun gitu. Jadi kalau saat hari H nanti itu nggak perlu ragu-ragu buat eksekusi soalnya. Tapi juga jangan sampai terpaku pada satu soal gitu, sampai soal yang lain yang lebih mudah itu kalian abaikan. Jadi ya tetap cari soal yang
lebih mudah dikerjakan itu yang dikerjakan duluan. Jadi ya ini closing statement dari aku dalam kondisi ujian itu biasanya kita itu yang sering menghambat kita itu bukan tidak tahunya kita terhadap trik, melainkan keraguan-raguannya kita dalam eksekusi soal. Nah, sekian, itu aja materi dari aku hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sekali lagi tadi kalau mau bertanya, oh ya ini ada link pesan anonim juga. Kali aja kalian malu gitu mau menanya langsung nggak apa-apa. Nggak bakalan diposting juga kok. Jadi ya silahkan aja senyamannya aja. Mungkin sekian itu aja dari aku. eh aku kembalikan ke Kak Dian. Terima kasih. Terima kasih Kak sebelumnya Kak Rizda. Tapi tadi di yang nomor soal nomor terakhir tuh ada perhitungan yang salah deh kayaknya Kak. Yang 25 min 14 itu harusnya 11/2 bukan ya? Oh iya, betul. Iya, iya. Eh, 25 dikurang 14. Iya, 11 ya. Astaga. Ya, ini oke. Makasih Kak Diana. Nanti aku perbaiki deh slideshow-nya. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri sesi mata pelajaran penalaran matematika ini, aku boleh minta dokumentasi kalian nggak pada on cam dong, biar aku bisa kenal lebih dekat. Ya udah siapkah semuanya? Oke, aku pandu ya teman-teman. Oke, bentar-bentar, masih banyak on cam. Oke, aku pandu dalam 3, 2, 1. Untuk slide yang kedua, dalam 3, 2, 1. Oke, makasih teman-teman. Kalian bisa meninggalkan ruangan Zoom, dan bagi kalau kalian mau ada yang tanyain, langsung aja tanyain di grup, nggak apa-apa.